Babak 63, Undangan Pernikahan Hailey. Hailey sama terkejutnya. Nona Clarke, mengapa Anda ingat ulang tahun Jordan? Menurutnya, Jordan hanyalah pengawal Victoria, dan tidak masuk akal baginya untuk mengingat hari ulang tahunnya dengan begitu jelas. Tanda tanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Victoria memperhatikan Jordan, jadi tentu saja, dia akan mengingat hari ulang tahunnya dengan jelas. Victoria menjelaskan, "Oh, dia kebetulan memiliki hari ulang tahun yang sama dengan ayahku. Saya juga telah melihat ide Jordan, jadi saya mengingatnya dengan baik." Nyonya Collins, Jordan adalah mantan suamimu, dan kalian pernah jatuh cinta, kan? Sepertinya Anda sedikit tidak peka untuk mengadakan pernikahan di hari ulang tahunnya. Atau apakah Anda hanya lupa bahwa ulang tahunnya jatuh pada hari yang sama? Hailey berkata, tentu saja saya ingat hari ulang tahunnya. Namun, tanggal pernikahan ditentukan oleh keluarga Collins, dan saya juga mencoba membujuk Tyler untuk memilih tanggal lain. Namun, dia bersikeras pada tanggal 12 Mei. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Tyler sudah memeriksa profil Jordan dan tahu bahwa ulang tahunnya pada tanggal 12 Mei. Karena itu, dia sengaja memilih untuk mengatur pernikahannya dengan Hailey pada hari ini untuk mengganggu Jordan. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang Jordan, Hailey memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Di mana Tuan Stelle? Apakah dia di kantor? Bisakah saya memberikan kartu undangan kepadanya? Petik 2. Victoria berkata, saya rasa begitu, jadilah tamu saya. Victoria tahu bahwa Jordan ada di kantor. Tetap saja, tidak mungkin dia bisa memberitahu Hailey bahwa Jordan adalah Merstelle, seperti Presiden S Corporation. Anda dipersilakan untuk menghadiri pernikahan kami pada tanggal 12 Mei. Hailey tersenyum dan menyerahkan kartu undangan kepada Victoria sebelum pergi ke kantor presiden. Bang, bang, Hailey mengetuk pintu. Masuk. Hailey mendorong pintu terbuka, hanya untuk kecewa melihat Jordan adalah satu-satunya di sekitar. Stelle tidak masuk, iya. Petik 2. Jordan kebetulan berdiri untuk membuang sesuatu ke tempat sampah, jadi dia tidak ada di meja presiden, tetapi dia juga tidak mau repot menjelaskan. Apakah kamu punya masalah? Petik 2. Hailey menyerahkan undangan pernikahan kepada Jordan dan berkata, serahkan ini pada Tuan Stelle saat dia ada di sini. Ada pita biru langit di dasar kartu undangan putih berpotongan bunga, yang tampak agak mewah dan mewah. Ketika Jordan melihatnya, dia tercengang. Ini, Hailey berkata, Tyler dan saya telah menetapkan tanggal pernikahan. Ini akan terjadi pada tanggal 12 Mei yang juga merupakan hari ulang tahunmu. Petik 2. Jordan menatap Hailey dengan marah. Hailey dengan panik menjelaskan, jangan menatapku seperti itu. Bukan saya yang memutuskan tanggalnya. Jordan sangat marah pada awalnya, tetapi dia segera tampak memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak lagi. Kamu memilih untuk mengadakan pernikahanmu di hari ulang tahunku. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Jordan mengambil undangan pernikahan dan berkata, selamat, Hailey Camden, Anda akhirnya menikah dengan pria kaya. Petik 2. Mengetahui bahwa Jordan kesal, Hailey ragu-ragu sejenak tetapi tetap memberinya undangan juga. Yang ini untukmu. Jordan tersenyum karena tidak menyangka akan menerima 2 kartu undangan pernikahan mantan istrinya. Dia sengaja membukanya untuk melihatnya. Dia melihat ada baris kata tambahan di kartu undangan untuk Yordania, jika Anda seorang pria, datanglah ke pesta pernikahan sehingga Anda dapat melihat seperti apa pernikahan yang megah dan mewah. Petik 1. Di sisi lain, kartu undangan untuk Stelle, baca. Untuk Tuan Stelle, Presiden S Corporation. Dear Stelle, upacara pernikahan dijadwalkan akan diadakan pada pukul 11 pada tanggal 12 Mei di Ritz-Carlton Orlando. Semua orang tahu bahwa Anda adalah paus dari industri bisnis, keluarga Collins dan Collins telah lama mengagumi Anda. Kami berharap mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda, dan kami memang akan menjamu Anda dengan keramahan terbaik. Petik 2. Jordan melihat kedua kartu undangan pernikahan dan tidak bisa tidak merasa ironis. Kedua undangan itu untuknya tetapi sebagai identitas yang berbeda. Namun, ada perbedaan dunia antara isi kedua kartu. Begitulah masyarakat pragmatis. Tidak heran jika Hailey ingin menikah dengan keluarga kaya. Hailey tidak dapat memahami arti di balik senyum Jordan, tetapi dia tetap berkata, saya pikir Anda sebaiknya tidak muncul. Aku tahu kamu masih mencintaiku, dan kamu pasti akan hancur di hari pernikahanku.
Jika Anda akhirnya minum terlalu banyak dan membuat keributan, itu akan terlalu memalukan bagi saya. Petik 2. Jordan mencibir. Hah? Apa menurutmu aku akan membuat keributan di pernikahanmu demi dirimu? Hailey Camden, Anda terlalu banyak berpikir. Karena suamimu sangat ingin aku pergi, aku akan melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk, dan aku tidak akan berkelahi atau membuat masalah untukmu. Hailey mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Petik 2. Hailey tahu bahwa Jordan sangat pandai berkelahi, dan jika dia kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membuat masalah. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mempertimbangkan masalah yang aku sebutkan sebelumnya? Petik 2. Hailey tiba-tiba menurunkan volume suaranya dan bertanya dengan diam-diam seperti pencuri. Apa yang Anda maksud? Jordan tidak segera memproses apa yang dia katakan. Hailey memukul lengan Jordan dengan marah. Bodoh, aku mengacu pada masalah yang aku sebutkan padamu di konser tempo hari. Baru saat itulah Jordan menyadari apa yang dia maksud. Maksudmu masalah tentang aku menjadi kekasih siagamu dan menunggumu selama 3 tahun. Hah? Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Hailey Camden, Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Anda hanya dapat memilih satu, tetapi sayangnya, Anda memilih Tyler Collins. Hailey juga marah. Sayangnya, pantatku. Sayangnya, aku memilihmu. Aku tidak akan menceraikan Tyler. Kami akan tetap menjadi pasangan yang penuh kasih selama sisa hidup kami sementara Anda tetap melajang, pemarah, dan cemburu selama sisa hidup Anda. Setelah menyerang Jordan, dia masih tidak senang. Dia melanjutkan setelah jeda, Jordan, teruslah berpura-pura. Saya tahu Anda memasang front yang kuat. Ketika kamu melihat betapa bahagianya aku di hari pernikahanku dengan seorang pria kaya, kamu pasti akan menangis seperti anjing. Setelah mengatakan itu, Hailey bergegas keluar dengan putus asa. Menangis seperti anjing. Hah? Aku khawatir kau dan Tyler Collins yang menangis hari itu. Jordan tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras, tapi dia pasti akan mewujudkannya. Pada hari pernikahan mereka, Hailey akan menemukan bahwa dia telah membiarkan raja bisnis di Orlando tergelincir. Sementara itu, dia telah menikah dengan seorang pria miskin yang akan bangkrut. Karena marah, Jordan merobek kedua undangan pernikahan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Victoria masuk, dan ketika dia melihat itu, dia berkata, Tyler Collins benar-benar memiliki keinginan mati. Beraninya dia memilih untuk menikah di hari ulang tahunmu. Dia jelas ingin membuatmu kesal. Jordan berpunuk dengan dingin. Dia ingin memprovokasi saya dengan melakukan itu. Dia hanya investor belaka. Siapa dia untuk dibandingkan denganku? Victoria, beritahu semua mitra bisnis kami tentang tanggal ulang tahunku. Victoria berkata sambil tersenyum, iya. Dia sudah lama ingin mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuk Jordan. Seminggu kemudian, pada pukul 6 pagi tanggal 12 Mei. Sial, aku kalah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini permainan yang tepat dan ramah pengguna? Mengapa pengembang ditangkap karena melanggar aturan? Petik 2. Tyler terjaga sepanjang malam dengan setelan pengantin pria dan berbicara di telepon di kamarnya. $75 juta yang diberikan ayahnya telah diinvestasikan di lebih dari 200 perusahaan dalam seminggu terakhir. Lebih dari setengah dari investasi gagal, yang normal. Dia menghasilkan keuntungan yang cukup besar atas investasinya di lebih dari 10 dari 200 perusahaan aneh itu pada awalnya. Namun, mereka tiba-tiba menghadapi masalah satu demi satu. Selain itu, masalahnya tidak sepele karena mereka menempatkan perusahaan-perusahaan itu di ambang kebangkrutan atau kehancuran. Hampir semua $75 juta yang telah diinvestasikan Tyler hilang. Bab 64, hari ini akhirnya tiba. Tyler seharusnya bersemangat karena ini adalah hari besarnya hari ini. Tetap saja, kerugian yang ditimbulkan dari investasinya yang gagal membuatnya, seorang pria muda berusia 20-an, tampak seperti telah menua beberapa dekade secara tiba-tiba. Selain investasi yang dia buat di perusahaan yang gagal, dia kehilangan banyak uang minggu ini di investasi lain. Tanda tanya, dia telah kehilangan semua uang yang dia investasikan dalam indeks saham berjangka, komoditas, dan bahkan taruhan judi bawah tanah. Seorang pria muda yang memegang korsase pria terbaik berdiri di samping Tyler. Dia berkata, Tyler, apakah Anda menyinggung seseorang? Dari cara saya melihatnya,
sepertinya Anda sedang ditargetkan oleh seseorang. Bahkan jika Anda berinvestasi secara membabi buta, tingkat kegagalannya tidak bisa 100%. Tyler menggosok lingkaran bawah matanya yang sangat gelap dan mengangguk. Ternyata itu sangat mungkin. Pasti ada seseorang yang sengaja menargetkanku. Itu tidak mungkin salah dengan penilaianku. Namun, saya tidak menyinggung siapapun dalam 2 tahun terakhir, kecuali mantan suami Hailey, Jordan Stelle. Aku bahkan membuatnya menjadi istri selingkuh. Yah, dia mungkin pandai berkelahi, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia hanya pengawal yang tidak berguna, dan tidak mungkin dia bisa melakukan apapun padaku dalam urusan bisnis. Petik 2. Pria terbaik memainkan korsase di tangan kanannya. Dia berkata sambil tersenyum, Tyler, Hailey adalah gadis paling cantik di Orlando, dan Jordan Stelle bukan satu-satunya yang menyukainya. Belum lagi yang lain, bahkan aku merasa sulit untuk tetap tenang di depannya. Namun, Anda berhasil memenangkan hatinya. Pria mana di Orlando yang tidak iri padamu? Petik 2. Tyler memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa memang ada kemungkinan seperti itu. F***K, pasti ada orang tua mesum di lingkaran bisnis Orlando yang menyukai Hailey. Itu sebabnya dia menargetkanku. Hailey Camden adalah kutukan seperti itu. Kami bahkan belum menikah, dan saya sudah kehilangan $75 juta karena dia. Petik 2. Pria terbaik berkata dengan senyum main-main, kamu tidak bisa mengatakan itu. Keluarga Anda tidak kekurangan $75 juta itu, dan Anda benar-benar mampu kehilangannya. Karena kamu telah kehilangan semua uangmu, kamu bisa melepaskan ayahmu dan bekerja di perusahaannya. Tapi Hailey Camden yang cantik sekarang milikmu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Si tua cabul itu mungkin seorang pengusaha yang kuat, tetapi Anda telah mengalahkannya dalam hal cinta. Petik 2. Tyler tertawa keras setelah mendengar itu. Jake, kau benar. Beraninya saingan cintaku yang terkutuk itu membuatku kehilangan $75 juta. Hahaha. Dengan pemikiran itu, Tyler segera menelepon Hailey. Hailey sudah bangun dan sedang merias wajahnya. Dia dengan cepat menjawab, halo. Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merias wajah dan mencoba gaun pengantin. Hehe, sayang, sebaiknya kamu tidur lagi sekarang. Petik 2. Hailey menutup telepon dengan perasaan tidak puas. Apakah itu Tyler? Apa yang dia katakan? Sahabat Hailey, Rachel Quinn, berada tepat di sampingnya dan mengawasinya merias wajahnya. Hailey melemparkan ponsel Apple-nya ke samping dan menyalak beberapa hal cabul. Tyler sangat norak. Jika bukan karena dia memiliki keluarga kaya, saya tidak akan menikah dengannya. Jordan jauh lebih baik darinya. Dia sangat lembut dan berbicara dengan lembut. Rachel tertawa dan menggoda, sayang, sangat tidak pantas bagimu untuk memuji mantan suamimu sambil bersiap-siap untuk pernikahanmu dengan pria lain. Petik 2. Emosi Hailey menjadi rumit ketika dia memikirkan Jordan. Rachel, Jordan tidak mau menjadi kekasihku. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika dia sudah menikah ketika saya bercerai beberapa tahun dari sekarang? Rachel tidak menjawab dan malah meminta Hailey untuk berdiri. Berdiri di depan cermin dalam gaun pengantin putih, Hailey tampak seperti peri halus. Kecantikannya seperti malaikat. Rachel menyentuh wajah halus Hailey dan berkata sambil melihat ke cermin. Lihatlah wajah cantikmu. Pria mana yang bisa menolakmu? Percayalah, Anda akan mendapatkannya. Jordan ditakdirkan untuk menjadi kekasih yang siaga selama sisa hidupnya. Petik 2. 1 jam kemudian, di sebuah klaster villa mewah di Orlando. Villa-villa di sini adalah yang terbaik dan dihargai lebih dari 20.000 per meter persegi. Di salah satu villa, orang tua Tyler, Leonard Collins dan Rosie Huxley, juga berdandan di depan cermin. Rosie mengenakan gaun merah, terlihat agak bermartabat dan elegan. Di antara wanita berusia 40-an di Orlando, dia bisa dianggap yang terbaik dalam hal sosok dan penampilan. Tidak hanya dia menawan dan menarik, tetapi karakter dan asuhannya juga dianggap teladan di kalangan kelas atas. Sambil membantu Leonard mengikat dasinya, dia berkata, Leonard, saya pikir rencana ekspansi perusahaan baru-baru ini terlalu berisiko karena melibatkan investasi seluruh modal perusahaan, dan kami bahkan harus mengambil pinjaman besar. Anda seharusnya tidak terlalu percaya pada Paul. Leonard menyalak dengan marah, jika saya tidak mempercayai Paul saat itu, perusahaan kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk terdaftar.
Apa yang sangat kamu khawatirkan? Aku tidak menggunakan 1 sen pun dari milikmu. Rossi berkata perlahan, bukan itu maksudku. Jika Anda benar-benar yakin tentang ini, saya dapat meminta uang kepada Husely untuk Anda. Petik 2. Aku tidak membutuhkannya. Leonard tiba-tiba menjadi sangat marah. The Hussleys selalu memandang rendah saya, jadi kali ini, saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya bisa kembali. Petik 2. Melihat betapa bersemangatnya Leonard, dia dengan cepat menepuknya dan berkata dengan nyaman, oke, mari kita hentikan topik pembicaraan. Ini hari besar putra kami. Petik 2. Mari kita bicara tentang hal lain. Saya mendengar bahwa Tyler juga mengundang mantan suami Hailey Camden ke pernikahan dengan tujuan mempermalukannya di depan umum. Saya tidak berpikir itu ide yang baik. Coba bujuk Tyler untuk tidak melakukan itu. Saya mendengar bahwa mantan suami Hailey Camden pandai berkelahi dan tidak bisa dianggap enteng. Petik 2. Leonard punuk dengan dingin. Untuk apa? Mantan suaminya hanyalah pengawal rendahan. Jika Tyler ingin mempermalukannya, biarkan saja. Apa yang salah dengan itu? Petik 2. Ini akan lucu karena dia bisa bertarung. Akan ada banyak pejabat pemerintah di pesta pernikahan hari ini. Mari kita lihat apakah dia berani melakukan sesuatu. Petik 2. Rossi menggelengkan kepalanya. Seperti ayah seperti anak. Mereka berdua sangat keras kepala. Namun, ekspresi Leonard berubah. Dia tiba-tiba berkata, jangan pedulikan mantan suami Hailey. Namun, ada tamu yang harus kita perhatikan. Saya mendengar dari Victoria bahwa Tuan Stelle, Presiden S Corporation, akan menghadiri pernikahan hari ini. Anda tahu betapa misteriusnya Tuan Stelle ini? Dan saya mendengar bahwa dia adalah pemilik restoran baru seperti Cloud Cafeteria dan tempat karaoke dan klub malam yang baru didirikan. Petik 2. Dia sekarang adalah raksasa di industri makanan, hiburan, logistik, dan bisnis. Banyak orang memanggilnya Raja Orlando. Rossi mengerutkan kening. Victoria, caramu menyebut namanya sangat mesra, iya. Leonard tersenyum dan membujuknya. Yah, kami hanya teman lama, jangan terlalu memikirkannya. Tidak ada apa-apa antara Nona Clarke dan aku. Jangan melampiaskan kecemburuan dan ketidakpuasan Anda pada Tuan Stelle nanti. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Rossi berkata, saya bukan wanita yang tidak peka. Oke, saya pasti akan melayani Tuan Stelle dengan baik ketika saya melihatnya nanti. Petik 2. Beberapa jam lagi berlalu. Sekarang sudah pukul 10 pagi. Victoria tiba di area Villa Rose Garden tempat Jordan tinggal. Jordan sudah mandi dan mengenakan setelan tampan sejak lama. Stelle, kamu terlihat sangat gagah hari ini. Petik 2. Victoria berkata, dengan tulus memujinya dari lubuk hatinya. Jordan meluruskan dasinya dan berkata, ayo pergi. Saya akan membiarkan semua orang di Orlando mengetahui hari ini bahwa Presiden S Corporation adalah saya, Jordan Stelle, menantu keluarga Camdens yang terlantar. Victoria berjalan di belakang Jordan.